Ini namanya edamame atau mungkin orang bilang kedelai ya, kedelai yang masih hijau. Terus ada lagi kita barangnya ada stroberi. Stroberinya kita masih fresh stroberinya. Terus kita ada timun. Timun kita sudah buat seperti ini. Kalau yang masih aslinya kita seperti ini, nanti akan kita ajarin bagaimana caranya kita untuk memotongnya. Oke, untuk membuat salah satu garnish dari timun yang paling gampang, kita akan serut seperti ini. Seperti ini jadinya. Sudah cukup. Seperti ini. Dan kita akan gulung. Kita akan gulung seperti ini. Oke, cukup. Terus yang ketiga kita ada tomato cherry atau tomato yang masih merah tapi kecil-kecil. Orang nyebutnya adalah tomato cherry. Nah, terus di sini ada beberapa banyak selada, orang bilang selada. Ini ada selada air. Terus di sini kita ada lolo rosso, ada red selada, dan ada curly. Kita ada garam, untuk selada ada garam seperti biasa. Terus kita di sini pakai ada namanya olive oil atau mungkin minyak zaitun ya. Untuk bahan-bahannya cukup dengan bahan-bahan itu kita memulai untuk membuat salad. Oke, kita untuk proses membuat salad yang paling gampang, yang jelas pasti sehat, kita siapin beberapa lettuce. Ingat ya, kita tidak boleh motong, tapi kita potek-potek seperti ini. Jadi tujuannya adalah biar kita penyimpanannya bisa lebih lama. Kalau kita pakai pisau, otomatis kita akan lebih cepat rusak untuk barang tersebut. Satu-satu kita siapin semuanya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal masukin ada lada. Kita ada lada, kita cukup memakai lada. Jangan terlalu banyak. Terus kita combine sama olive oil atau orang bilang minyak zaitun. Kalau udah tercampur semua, kita aduk secara merata. Kita aduk sampai benar merata. Ini salad sudah siap kita konsum. Apabila kita tidak memakai olive oil, kita bisa menggunakannya seperti yogurt atau mungkin mayones. Oke, untuk memotong stroberi yang paling simple dan paling gampang, kita belah menjadi 4. Caranya seperti ini, kita buang. Ini pasti ada daun-daunnya, kita buang. Habis itu kita belah menjadi 4 bagian. Ya, usahain seperti ini, jadi lebih gampang untuk memotongnya dan lebih gampang untuk diambilnya. Ini untuk garnish yang paling simple atau mungkin paling gampang garnish membuat seperti ini. Istilahnya tidak boros dengan bahan, tapi ini sangat membantu. Nah, untuk bahan-bahan ini kita dari cabai merah besar dibuang biji, sama dengan daun bawang kita potong slice tipis-tipis, habis itu kita rendam air es, maka dia akan jadi melengkung-melengkung seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk menu nasi, ada
salad. Untuk buahnya kita pakai jeruk, ini bisa diganti dengan pisang. Untuk ada rolado daging dengan saus asam manis, dengan garnish ada cabai merah dan daun bawang. Untuk sayurannya kita ada brokoli, kembang kol, terus wortel sama kacang panjang kita saute. Dan di sini ada untuk menu opor ayam. Oke, selain ada timun tadi itu, kita ada edamame, ada tomato cherry, terus kita ada strawberry. Oke, ada di sini ada mix banyak banget lettuce-nya, ada lolo rosso, ada red lettuce, ada curly lettuce. Untuk selanjutnya kita akan proses untuk membuat garnish yang paling gampang atau mungkin paling simpel. Oke, kita mulai menggarnishnya. Jadi untuk garnishnya tidak perlu banyak-banyak dari segi lettuce-nya, tapi kita sedikit, tapi nanti kita buat lebih menarik. Kita taruh timun. Untuk edamame kita kupas, tapi hanya satu bagian. Untuk biar ada warnanya merah, yang tadi kita siapin ada tomato cherry, kita potong. Kalau ini cukup dibelah jadi dua belahan. Kita buat seperti ini, kita taruhin. Sama ada strawberry. Strawberry kita cukup belah, kita potong bawahnya, kita belah jadi dua. Jadi seperti ini, kita taruhin. Untuk nasi putihnya kita campur dengan jagung, jadi biar nggak bosen orang memakan nasi putih terus, kita ada kasih jagung. Sama untuk opor ayamnya yang tadi kita siapin garnish dari awal, yang kita ada daun bawang sama cabai merah, kita bisa taruh di atasnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana tips untuk menyajikan hidangan yang menarik penampilannya. Untuk yang jelas, biar menarik itu yang jelas satu, tidak perlu pakai barang yang mahal, akan tapi menganggap makanan itu kita sendiri memakan, atau mungkin menganggap makanan itu sebagai perempuan lah. Jadi kalau misalnya perempuan tuh kalau mungkin tidak mandi atau mungkin tidak dandan juga pasti akan jelek, atau mungkin nggak ada laki yang mau dekatin. Itu ya untuk makanan yang menarik. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk menyiapkan garnish dari bahan sayuran yang terjaga kesegaran bahannya. Untuk menyiapkan garnish tersendiri itu sebenarnya paling gampang, dan itu bisa di-prepare lebih dari jauh-jauh hari atau mungkin dari semalam atau kemarin. Yang jelas kita ada satu ruangan itu penyimpanan atau mungkin itu chiller. Caranya adalah kita cuci dulu semuanya, kita wrap, kita taruh di suatu tempat yang dingin, yang jelas di chiller dengan temperatur yang sesuai, tidak naik dan tidak turun. Nah, di situ kita lebih bisa lebih awet. Di saat pengambilan kita tidak perlu mengeluarkan banyak-banyak, akan tapi secukupnya. Yang tip yang di nomor 2. Terus yang ketiga, apa pesan? Oke, pesan saya ini ke teman-teman adalah untuk teman-teman yang di rumah sakit, yang di bagian masak atau mungkin food, pesan saya adalah yang penting satu, tetap semangat. Yang kedua, kreasi itu zaman sekarang paling gampang, bisa lihat di YouTube atau mungkin di IG yang nanti mana bisa diaplikasikan di rumah sakit tersebut. Terus yang kedua, tidak perlu pakai barang-barang yang mahal,
Yang penting kita mau inovasi atau kreasi itu bisa menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Terus yang ketiga tentang tadi, dari segi presentasi tadi itu mengeluarkan dari waktu berapa lama atau berapa menit. Yang tadi kita buat itu sangat simpel, itu cukup waktu mungkin 3-5 udah selesai. Yang penting kita satu barangnya sudah disiapkan, itu kan lebih sempat dibuat. Dan itu dari kuotanya banyak atau sedikit tergantung preparationnya. Jadi orang masak itu kuncinya di preparation. Mau ada 1000 pun kalau kita sudah ready preparationnya, aku yakin nggak akan kebingungan. Terus dari yang keempat, dari segi harga tadi berapa sih costnya atau mungkin harganya berapa, itu sangat-sangat murah sekali karena harga juga nggak terlalu mahal. Itu dengan satu porsi kemungkinan akan menambah nominal angka di angka 2.500 sampai 3.000 rupiah, karena selada air itu sangat murah, atau mungkin tomato cherry juga sangat murah. Jadi itu sangat-sangat simple dan sangat murah. Mungkin kalau dari saya itu untuk pesan-pesan atau mungkin saran saya ke teman-teman.